So, Bapak Ibu, hari ini kalau tadi kita sudah lihat ada work-life balance yang biasanya orang yakini adalah itu bentuk paling ideal, yaitu antara hidup dan satu lagi adalah pekerjaan, ya, work and life. Maka sekarang mari kita pikirkan bahwa hidup itu bukan tentang work and life saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan value, kebermanfaatan di kelima bola ini, ya, atau kelima hal yang perlu kita integrasikan, bukan sekedar seimbangkan, tapi benar-benar kita integrasikan. Dan jangan sampai fokus kita hanya kepada satu bola, yaitu si pekerjaan tersebut, sementara kita melupakan 4 hal yang ini benar-benar justru mempengaruhi kualitas hidup kita, yaitu keluarga, pertemanan atau sosial, kesehatan fisik maupun mental, dan yang keempat adalah hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silakan, mungkin ketika ada yang merasa bahwa dari 5 bola ini, boleh dong di-share gitu ya, dari 5 bola ini mana yang selama ini mana yang selama ini menyita waktu kita? Apakah benar selama ini ternyata si bola merah itu yang menyita waktu kita? Boleh ditulis di kolom chat, benar atau tidak, yes or no gitu ya, bahwa secara nggak sadar gitu ya, selama ini wah bisa jadi saya terlalu terfokus kepada satu bola merah tadi. Satu hal yang ternyata itu terbuat dari karet yang kalau kita kehilangan kita bisa cari lagi. Bahkan mungkin Bapak Ibu di sini yang entrepreneur bahkan bisa menciptakan sendiri gitu kan. Oke, so kalau Bapak Ibu bilang benar kerjaan dan lain sebagainya, yuk bareng-bareng kita berusaha untuk mengubah mindset kita lagi, bahwa ternyata yang disebut dengan pekerjaan itu bukan satu-satunya hal untuk mencapai kebahagiaan. Banyak yang ketika ada orang yang ditanya, kamu ngapain sih kerja keras sampai malam, sampai mengorbankan waktu dan sebagainya? Iya, biar aku bisa mengumpulkan uang, gitu kan. Kemudian, memang dari uang itu kamu ingin apa? Dari uang itu aku ingin membahagiakan orang tuaku. Seperti apa? Memberikan mereka tempat tinggal misalnya, naik haji dan seterusnya. Banyak sekali atau mudah sekali kita menuliskan ya, to-do list kita itu ibaratnya kalau di aplikasi di aplikasi Tokped gitu ya, Tokopedia misalnya. Masukin ke keranjang tuh gampang gitu. Tapi ketika ditanya kembali lagi pas kita udah tahu oke, uang untuk membeli sesuatu. Dari membeli itu harapannya ingin bahagia. Tapi ternyata saat kita sudah mendapatkannya, bisa jadi kita tidak merasakan kebahagiaan yang kita cita-citakan tadi, tapi justru kita disibukkan lagi dengan gambaran bahagia level selanjutnya. Wah, aku udah punya ini semua, udah punya rumah, tapi kayaknya belum happy nih kalau rumahnya belum ada apanya, gitu kan? Udah punya sesuatu, tapi kayaknya lebih happy lagi kalau dapat sesuatu yang lain sebagainya. Dan sementara untuk bisa mencapai hal-hal yang sifatnya materi tadi, kita mengandalkan satu hal tadi ini, yaitu pekerjaan sebagai sumber pendapatan, sehingga kita bisa memberikan hal yang lain. Nah, kalau tadi ada yang komen, ya itu kerja atau dikerjain gitu ya. Niatnya pengen bahagia, tapi justru kebahagiaan itu direbut oleh pekerjaan tersebut. So, yuk bareng-bareng Bapak Ibu, kata Mas Faiz nih, kata Bu Lili gitu ya, kata Mas Faiz bahagia itu tanpa syarat. Betul banget. Ketika banyak orang yang merasa bahwa bekerja, mencari uang, dan lain sebagainya adalah jalan menuju kebahagiaan, tunggu dulu, jangan-jangan justru itu jalan merebut kebahagiaan. Karena kita menggantungkan kebahagiaan hanya pada hal-hal yang sifatnya materi. Padahal di dekat kita banyak sekali yang bisa kita bahagiakan. Keluarga kita, sahabat kita, badan kita ini kita bisa bahagiakan dengan istirahat yang cukup, pola makan yang sehat. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Dan juga hubungan kita dengan Allah, membahagiakan Allah dan Rasul-Nya, membahagiakan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dengan aktivitas kita yang selalu berorientasi untuk ibadah dan memberikan manfaat.